Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaiza Faris Wawas dengan NIM terakhir 05. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas atau BMC dari makanan kue pancong guna untuk memenuhi UTS kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Desi. Baik, untuk pertama saya akan menjelaskan awal mula kue pancong. Makanan khas kue pancong berasal dari Betawi, dicetak menggunakan adonan kue dari aluminium. Kue berbentuk setengah lingkaran dengan tekstur yang lembut ini terbuat dari tepung beras, tepung terigu, dan parutan kelapa, gula pasir, garam, dan kelapa sawit. Kue pancong memiliki rasa manis serta gurih. Kue pancong biasanya dijual pada pagi dan sore hari. Selanjutnya, untuk konsep bisnis model kanvas, yang pertama adalah segmen pelanggan. Yang pertama adalah pelanggan individu lokal. Maksudnya adalah di kota Salatiga ini sudah memiliki banyak cabang. Yang pertama beralamat di Kembang Arum, dan yang kedua beralamat di Jalan Kartini. Saya sering beberapa kali membelinya karena harganya yang cukup terjangkau. Selanjutnya adalah pelanggan online. Maksudnya di sini adalah kue pancong ini bisa dimasukkan ke dalam penjualan situs web dan aplikasi seperti contohnya GoFood dan Grab. Selanjutnya adalah value proposition. Value proposition yang terdiri dari beragam rasa dan varian. Kue pancong ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah coklat, keju, abon, dan lain-lain. Yang kedua adalah kualitas bahan yang tinggi, yang mana bahan tersebut terbuat dari tepung terigu, tepung terigu, dan lain-lainnya. Yang kedua, yang terakhir adalah harga terjangkau. Harga kue pancong ini dimulai dari yang terkecil 7.000 dan porsi yang terbesar 14.000. Yang selanjutnya adalah channels. Maksudnya adalah channels terdiri dari beberapa kategori, yaitu penjualan online melalui situs web dan aplikasi seluler, yang mana kue pancong ini sudah dimasukkan ke dalam GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Nah, selanjutnya kerjasama dengan kafe dan restoran setempat. Tentu saja para kafe dan restoran membutuhkan sebuah menu kue pancong ini yang akan menjalin kerjasama untuk meningkatkan sebuah relasi dan meningkatkan keuntungan juga. Selanjutnya adalah customer relationship, yang terdiri dari pelayanan pelanggan yang ramah. Tentu saja para penjual seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, selanjutnya adalah program loyalitas untuk pelanggan tetap. Untuk pelanggan tetap, tentu saja para penjual harus lebih mengutamakan daripada yang baru beli. Kenapa demikian? Karena dengan adanya pelanggan, kita bisa menjalin sebuah komunikasi yang cukup bagus dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah respon cepat terhadap pertanyaan dan masukan pelanggan. Tentu saja dalam menjual sebuah kuliner, kita harus memberikan respon yang cepat dan masukan juga. Untuk memberikan kita sebuah semangat untuk menjadikan yang lebih baik. Selanjutnya adalah revenue streams, yang terdiri dari beberapa. Contohnya adalah penjualan online, yang mana penjualan online sudah dimasukkan ke dalam GoFood,
GrabFood, dan ShopeeFood. Yang kedua adalah penjualan grosir ke kafe dan restoran. Kue pancong ini seharusnya sudah dimasukkan ke dalam kafe dan restoran guna untuk menambahkan menu di kafe tersebut. Selanjutnya adalah care research yang terdiri dari bahan baku berkualitas tinggi. Bahan baku kue pancong terdiri dari tepung terigu, gula, garam, dan minyak kelapa sawit. Yang kedua adalah peralatan produksi, yang mana kue pancong ini membutuhkan sebuah adonan kue yang dari aluminium. Selanjutnya adalah koki atau pembuat kue yang berpengalaman. Tentu saja para owner seharusnya sudah mencari chef yang berpengalaman guna untuk meningkatkan cita rasa yang lebih spesial. Yang ketiga adalah situs web dan platform e-commerce seperti contohnya GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah aktivitas kunci atau key resource, seperti ada beberapa contoh. Yang pertama adalah produksi kue pancong. Produksi kue pancong sudah berdiri dari beberapa tahun yang lalu, yang mana tiap harinya sudah sangat laku keras, dan tentu saja saya juga sering membelinya. Yang kedua adalah manajemen stok dan persediaan. Dalam membuat sebuah kuliner, para owner harus menyiapkan stok dan persediaannya untuk meningkatkan penjualannya. Yang ketiga adalah pemasaran dan promosi. Dalam sebuah kuliner kita harus memberikan promosi guna untuk menambahkan pelanggan dan menjalin sebuah komunikasi dengan pelanggan yang sudah dekat. Selanjutnya adalah mitra kunci atau key partnership, yang mana terdiri dari kafe dan restoran lokal. Tentu saja usaha kue pancong ini sudah bekerja sama dengan kafe-kafe tersebut, yang mana kafe tersebut sudah menjualnya. Yang ketiga adalah jasa pengiriman jika menjual online, seperti contohnya kita lewat e-commerce atau sebuah aplikasi, contohnya GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Selanjutnya adalah cost structure yang terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja untuk itu kita harus memperhatikan sejumlah gaji agar karyawan itu bisa nyaman untuk terus-menerus bekerja sama dengan para owner kue pancong. Selanjutnya adalah biaya sewa tempat usaha. Biaya sewa tempat usaha di kota Salatiga seharusnya cukup terjangkau, karena untuk menambahkan nilai cita untuk menambahkan nilai kewirausahaan di kota Salatiga dan UMKM tersebut. Selanjutnya adalah biaya pemasaran. Biaya pemasaran tersebut, untuk itu kita harus memperhatikan kondisi pasar tersebut, berapa harga yang harus kita jual. Contohnya seperti sekarang, untuk porsi kecilnya 7.000 dan porsi besarnya 14.000. Selanjutnya biaya pengiriman. Biaya pengiriman ini juga harus cukup relatif murah, karena untuk mengundang pelanggan agar bisa stay pada kita tersendiri. Sekian dari presentasi saya kali ini. Jika salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.